item, ya udah pasti mungkin akan menuju ke si Halberd juga salah satu opsi item yang terbaik bagi Cici karena dia bisa menimbulkan DPS yang lebih tinggi. Alright, ini dia. Apakah kebangkitan sang veteran mampu menumbangkan sang banteng biru atau sang banteng biru yang berhasil merangkak ke atas dan menumbangkan dua tim di atas klasemennya? So, Hebel Arena, bola tepuk tangan aja. Let's go, menuju ke lane outdown. Wow, kali ini kembali ya, dua fighter, Expillion dan Goldland dengan tipikal fighter yang harusnya identik dengan team fight. Apalagi kalau di awal Cici dia bisa dapetin power clear lebih dulu daripada marksman lawannya, itu kayak kemungkinan besar bakal join sih. Dan ini yang sering terjadi juga sih, kalau misalkan landingnya lawan marksman, lebih baik emang langsung bikin letter jack-an di awal, biar early game-nya juga nggak kalah-kalah banget, apalagi lawan marksman physical carry yang membutuhkan pasif juga di early game agar dia bisa ngelakuin deal damage. Wow. Kalau nanti seandainya di turtle pertama akan ada war besar, gue tetap masih pegang Rebellion dulu sih untuk first turtle ya. Karena Bucks, memang untuk ya. setupnya lebih enak, Bucksnya ada Yuzong juga. Itu yang harus diperhatikan Kalau banget. misalkan konsep kayak gini lo lepasin aja sih untuk turtle yang pertama, tapi Nino bawain Emblem Fighter, ada Inspire juga, Festival of Blood, dan juga bahkan ada Brave Smite agar lebih sustain nanti di dalam team fight. Oke, cukup menarik juga dengan cooldown ya. Swallow, Emblem Assassin dan cooldown. Biasanya gue lihat rata-rata Novaria masih pakai Emblem Mage ya. Tapi tiba-tiba dengan adanya Inspire di talent pertama, mungkin dia akan bisa lebih spam lagi nanti dari Astral Eco-nya, Astral Recall-nya, dan itu bakal jadi ancaman banget buat teman-teman dari Alter Ego. Lini belakangnya lumayan terancam sebenarnya. Dan kalau kita lihat untuk debut pick dari Nino sebagai Cici Gold Lane, ini yang menambah lagi nih identitas kalau misalkan apakah fighter Gold Lane sudah mulai marak akan digunakan di Lane of Dawn. Tapi ingat, ini Nino, dari dulu dia muncul keberadaannya di dalam Scene kompetitif. scene kompetitif, memang side laner fighter ya dia. Dan Yuzong. ini dia, biar top lane akan coba team fight kembali terjadi, bakal coba mendapatkan kriteria one last hit untuk pasifnya nggak nyala. Karena itu bisa dipastikan first blood di tangan dari Clyde. Tapi nampaknya dengan adanya flicker yang telah keluar, Clyde tidak berada di level 4, ini udah cukup membuat Vincent gak harus khawatir dalam the power of objektifnya. Turtle-nya, mereka langsung setup loh. Ini cepet banget, bahkan Yuzongnya baru level 4. Tidak ada Petrify, ditukar dengan flicker lumayan banget. Cars seperti biasa, Cars just be Cars. Tapi nampaknya kali ini Tas pengen coba masuk dalam tepat karena retribusinya gagal. Udah karena belakang tim fight akan terus terjadi. Lihat, triple pensan dikeluarkan sesau di sisi. Tapi nampaknya dengan keberadaan dari sosok Angela dan Chris yang menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Rebellion. Sampan tim Bill. Oh no. Harus coba bunuh ke arah belakang. Tidak akan dilepaskan pandangan dan jangkauannya Cars semaksimal mungkin. Tapi nampaknya Tas masih mau lebih dan rank. Almost is never enough. Frank still survive. Tapi nampaknya Swallow dan juga Cars berhasil memakan 2 pointer yang sangat penting. Punishment dari overcommit yang dilakukan oleh Alter Ego. Gagal mendapatkan turtle. Mereka mau mendapatkan sesuatu yang setara kill yang mereka tuju. Bisa dibayar dengan lunas oleh Rebellion. Ya ini jadinya keuntungan malah berada di tangan dari Rebellion. Dan sekarang kalau kita melihat dari pertukaran poin kill 3-2 dengan turtle yang didapatkan, otomatis Rebellion akan lebih unggul di early game. Cukup menarik, bahkan dari kedua Expillion memang setup yang berbeda. Yang satunya ini makan bagian depan mungkin, dan yang satunya lagi akan nge-backstep ngincar bagian belakang. Tapi Angela ini loh yang bisa jadi turn back, kayak tadi Rogernya masuk, Angela langsung bisa ngebalikin keadaan. Kita tinggal tunggu nih combo apa lagi yang bakal keluar. Tapi karena emang udah pasti jadi pegangan untuk Roger, karena Rogernya nggak punya Purify, dia yang bakal kontes secara objektif. Kalau masih di kontes untuk objektif yang kedua, ini kayak keluar dari karakter utamanya Tas. Tas kalau pakai damage dealer, biasanya dia bakal merelakan untuk turtle yang pertama. Yes, dia farming dulu. Dia Dia farming selalu dulu. farming. Apalagi kalau tipikal ya, hero yang bisa rotasi cepat kayak Roger seperti ini. Dia akan makan dulu, dia dapetin satu item. Karena dia akan target utamanya entah mid lane atau gold lane. Cuma saat ini kondisinya mungkin Profesor KB ya. Kenapa dia tidak bisa melakukan hal seperti itu? Pertama, ini bukan carry yang mudah untuk ditumbangin. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu apakah dia akan ada hybrid atau seperti apa nantinya. Dan yang kedua, untuk mencari Swallow ini terlalu jauh Profesor. Dan sedangkan di arah top lane, Pai selalu menjadi bulan-bulanan warga. Ya, so far untuk sampai sekarang gerakannya Rebellion masih lebih unggul nih untuk setupnya, untuk invade-nya. Tapi kalau ngomongin turtle, lagi-lagi nih, kayaknya masih berani setup ya. Dari Alter Ego juga masih berani kontes. Oh, mereka bermain dengan metode 4-1 dan mereka mencoba untuk melawan clear wave terlebih dahulu dari bagian top lane, baru mereka team fight. Terdeteksi, langsung menuju ke seorang Tas dengan adanya Banner Fury yang tercancel tapi hanya untuk bisa mendapatkan satu mau balikin. Langsung dibalikin oleh seorang Pai. Lihat tuh apa kamu double pun terjadi. Ternyata double kill dari Clyde tidak berhasil membuat Rebellion dalam keuntungan dengan turtle yang mereka lakukan. Zoning out pun coba dilakukan. Commit-nya. Tapi tidak ada kondisi Black Dragon Transfer
Lava yang membuat mid mereka akan benar-benar dihabiskan dengan sangat cepat. Dengan adanya satu wave lagi, harusnya Rebellion kali ini bisa dipecahkan turret mid karena Kars gak akan bisa menang cukup lama. Fokus ke belakang, Vincent di depan sana. Kars kalau masuk ke dalam ini akan cukup berbahaya para pasukan tim Rebellion. Oh, aman. Ternyata mereka butuh 4 orang untuk menahan mid turretnya. Masih bisa ditahan lagi untuk midnya. Karena kalau sampai midnya hilang, ini invade jungle-nya juga bakal susah. Karena vision mereka akan sedikit kalah. Dan keputusannya cukup baik Alter Ego. Mereka mau langsung tabrak loh tadi midnya. Mengingat hampir masuk ke menit kelima juga. Ya, apalagi menangin kontes yang namanya trade kill ya. Di bagian turtle. Berapa sih jadi keuntungan buat Alter Ego? Mereka nggak mau kehilangan objektif lagi. Mereka menukarkan objektif turtle dengan point kill. Karena kita tahu, kalau misalkan tank jungle, objektifnya ya udah pasti neutral objektif. Dia bisa ke turtle, dia bisa ke lord. Tapi kalau misalkan tipikal hero yang kayak fighter, assassin, damage dealer, jungler, objektifnya beda. Objektifnya point kill. Makanya Alter Ego belok ke sana. Oke, ditambah lagi lihat, udah ada Flash of Theosis. Ini akan cukup kuat untuk bisa memegangin Tas ketika dia ingin melakukan tindakan-tindakan aksi lebih. Ingat, Tas adalah salah satu jungler yang sangat nakal. Meanwhile, dengan ada keberadaan Rek dari top lane yang tidak ada cover sama sekali, jadi membuat Rek mudah untuk dimakan oleh dua sosok dari tim Rebellion. Untungnya pertukaran dari mid lane-nya nggak terjadi ya. Karena kalau pertukaran turret mid lane-nya didapatkan oleh Alter Ego 2-1, ini bakal rugi buat Rebellion. Mereka kehilangan bottom turret. Mereka juga nggak ada celah lagi untuk farming. Di mau nggak mau harus bermain lebih safe. Ya, bahkan 4-1-nya tadi yang defense tuh Angel lah lo. Gue sempat berpikir kayak, oh Kici nih yang bakal ngejaga lane-nya. Dia yang bakal sendiri lah intinya. Ternyata nggak, Angel diutus bahkan dari menit 5 loh, Be. Iya. Ini dari awal bahkan tadi kalau misalkan Lim lihat ya, turtle yang kedua tadi, itu Angelanya emang udah jalan duluan ke XP lane. Sama tujuannya udah pasti nge-clear lane jauh dan dia bakal datang dengan hard guard. Oke, tapi nampaknya Vincent masuk terlalu dalam ke depan sana. Langsung down di TCP dan Fury berhasil mendapatkan double stun, tapi dibalik dengan sosok Freeze yang membuat melepaskan Rebellion mereka. Tasnya. Beranda, Tas masih bisa selamat. Langsung di restart begitu saja untuk Turtle. Untuk kali ini, Rebellion harus puas dengan 2 Turtle saja. Karena ternyata Alter Ego sadar, kalau Rebellion untuk mengadu retribution mereka sangat kuat. Ada baiknya ganyang. Iya, tapi ini keuntungan berganda loh. Untuk Alter Ego sendiri juga dia dapetin turtle-nya, dia dapetin objektif turret di bagian mid lane-nya, dan kill-nya itu di-secure juga, langsung dibalikin gold-nya langsung ke tangan Alter Ego. Swing-nya cepet banget dan bahkan Knight udah memiliki glowing one. Setiap hit dari Eternal Guard akan memberikan efek scorch. Ya. Dan kalau misalkan kita melihat dari itemnya aja, dari awal udah War X, Tas bakal jadi tanker killer juga. Karena dia punya true damage tambahan untuk garu-garu ke arah Vincent atau bahkan mungkin ke arah Auditizi. Sementara kalau kita lihat dari secondary itemnya mungkin akan menuju ke Thunderbelt. Lagi dan lagi kita akan berbicara soal true damage. Ya. Mandi true damage yang nanti bisa didapatkan oleh Rebellion. Dan kalau secepat mungkin Rebellion harus merespon, entah kenapa aku mungkin berpikir kalau Rebellion harus lebih sabar untuk menggunakan Minion Fury-nya. Audi tidak boleh terburu-buru untuk menggunakan Minion Fury-nya. Yes, money swing yang dibilang Profesor KB, ya kita berarti tidak usah heran kenapa wanita cepat banget mood swing. Tapi lihat buat kalian semua, ini adalah salah satu gold yang tidak terlalu tinggi difference-nya kalau Profesor KB sadar. Padahal dalam dominasi, ini Alter Ego cukup mendominasi loh. Dapat kalian lihat di depan sana, Vincent bakal coba di zoning out. Oke, damage terjadi, mereka nggak mau all in karena mereka pun sadar Vincent terlalu kuat untuk bisa dimakan saat ini. Kondisinya, Angela juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk memberikan mark supaya tidak tahu di mana Rek berada. Karena ada sebuah insting Profesor KB. Kalau Angelanya dekat dengan 4 playernya, dia nggak harus untuk memberikan mark. Tapi kalau jauh, Prof, dia ngeceknya pakai mark. Mungkin saja ini membuat Rebellion berada, oh Rek dekat sini, Profesor. Tapi dari tadi ya, kayak yang mungkin di-mention juga dari awal nih Lim, selalu berada di lane jauh untuk Angelanya. Ya itu kelihatan sih memang. Dan ini gerakan-gerakan yang dimana memang Alter Ego tuh ngincer team fight. Karena kalau memang dia mau safety aja, Cici bakal ambil jauh. Dia cari pick off di bagian laning jauhnya. Cicinya di geng, dia bisa masuk dari hard guard-nya, bisa dibalikin juga. Tapi ketika 4 member dari Alter Ego yang tanpa Angela ini berkumpul, ya mereka siap tabrak berarti. Pikari di atas, yang kali ini malah menyulitkan Rebellion karena mereka harus fight paksa. Karena kalau nggak ada Rebellion nggak ada damage di sini posisinya. Mereka kalah dari segi DPS-nya. Mereka udah punya Roger yang powerful banget dengan Thunderbelt dan on the way harusnya menuju ke Endless Barrel. Ini bakal membuat nantinya Tas memberikan true damage yang lebih tinggi lagi. Apalagi dengan stack 6 ketika tim fight besar. Jujur untuk kondisi sekarang ya, gue cukup setuju sama yang Oji bilang tadi. Audi nggak boleh pakai minion fury untuk ke zoning. Dia boleh banget numbalin Vincent di awal, jadi biarin Vincent yang nahan damage dulu, masuk dengan momen yang tepat dan bisa langsung di follow. Oke, tapi nampaknya
Dengan Lord yang hanya ditarik ulur saja dan mark yang sudah terlihat di kepala dari Krita ini menandakan kalau Rex tidak berada di dalam dekat sini. Itu udah jadi sinyal ya. Itu sinyal. Itu Jadi, sinyal soalnya. buat mungkin ada beberapa yang lupa kalau misalnya udah ditandain kok tandanya Angelanya tidak ada di sini karena dia harus ngecek. Tapi ketika sama sekali market tidak muncul, apakah Angelanya berada di rumput sekitar sini? Karena terlihat visionnya jelas gitu, Lim. Iya, iya. Dia main slow push juga sih. Tapi berani loh ya. Biasanya Angela tuh bagian defense. Dia ada di landing jauh, tapi dia nunggu minionnya sampai ke dia. Nah itu bedanya. Ini dia Angela Rek. Wah, Angela Bang Otot. abang-abangan. Beda soalnya kalau yang ini. Cuman dari daerah lordnya, ini pasti ditarik ulur dulu, gak bakal langsung dikomit. Cuman ngomongin tarik ulur ya, Tas lebih unggul loh dari segi levelnya. Ini retributionnya juga bakal lebih enak. Sama Endless Battle-nya udah nyala. Endless Battle udah nyala. Vincent yang harus lebih berhati-hati dan para pasukan dari tim Rebellion mereka harus sadar. Mereka harus ngecek terlebih dahulu 4 player tersisa. Di luar sana Wobo-Kobo Combro Tas langsung dimakan di lahap bulat-bulat dan ini akan menjadi counter untuk Rebellion. Free Retribution membalaskan kembali karena ada Audi di sebelah sana bersama dengan seorang Vincent dan para pasukan dari tim Rebellion. Mereka kehilangan 2 korban. Is it worth it, Professor? Kalau dibilang worth it atau enggak, sebenarnya masih worth it karena mereka mendinai push yang akan dilakukan oleh Rebellion. Mereka hanya kehilangan 1 pemain, ditukar 2 pemain, dan ini poin plus dari 2 fighter di XP dan juga di Gold. Mereka bisa overextend tim fight-nya. Gak ada Roger gak masalah, masih ada Nino yang bisa dikombinasikan dengan Hurtguard. Namun sekarang Lord yang langsung muncul juga kebetulan tadi di bawah detik 10. Udah diambil Lordnya jadi langsung muncul di detik 10. Harusnya masih bisa di-clear sih. Tapi tetap keuntungan dari Gold yang dipegang Alter Ego harusnya bisa langsung kebalik sekarang. Kalau ngomongin kebalik, tapi mungkin tidak bisa terlalu banyak ya, Lim. Karena kita bisa melihat kondisinya. Kalau misalnya Lordnya ini, kita hanya bisa sampai di sini. Iya, setuju. Dengan sangat sigap. Kalau dia dapetin 1 turret lagi, mungkin ini akan lebih melimpah. Mungkin Dia lihat ada Eternal Guard, Lord ketemu Lord jadinya. iya, jadi nggak bisa ditemenin Lordnya. Masih ada 1 wave minion lagi loh. Ini yang masih bisa diupayakan juga untuk teman-teman Rebellion mungkin ngedobrak mid lane-nya atau dapetin inner di bagian bawah. Kayaknya 5 lawan 5 fight sekarang nggak bagus. Tas udah mencapai power spike dia di level 15. Kalau dipaksa, kayaknya malah rugi buat Rebellion, apalagi kalau harus merelakan flicker dari Auditizi. Oke, mau 5 versus 5 boleh dengan catatan seperti tadi. Tas terdeteksi, dia all in, crowd control, masuk, gimana caranya, walaupun udah ada Angela Rek, Tas gak bakal bisa bertahan. Nah, itu kondisinya. Iya. Kalau mereka mau memastikan 5 versus 5, karena kalau tidak, ya mungkin kita harus ikutin saran Profesor KB. Oke. Dan ini pertama kalinya Cici ya keluar sebagai gold laner di MPL ID season 13 nih. Sebelumnya pernah dibawain juga di MPL MY ya buat teman-teman yang belum tahu mungkin. Tapi sekarang dibawain sama Nino dan entah kenapa gue nggak kaget ngeliat Nino main fighter loh. Iya, nggak perlu kaget. Karakter dia juga dari dulu. Dia main Benedetta, dia main Yuzong. Dan kalau ngomongin Raw waktu di Master Vicious, itu kebetulan junglernya Granger. Jadi cukup sedikit bernostalgia ya. Kita melihat lagi Roger jungler, Granger jungler nanti mungkin akan muncul ketika adanya gold lane. Welcome to season 7 kembali. Welcome to season 7. Tapi ya kalau ngomongin season 7 waktu itu konsepnya nggak beda jauh memang hyper carry di arah jungle-nya. Dan jangan lupa biasanya gold lane-nya tuh nggak selalu fighter, kadang bisa mage. Nggak cuma itu sih. Mungkin kalau di season 7 tuh dulu GPM-nya bisa sampai 1000. Kalau sekarang, itu impossible banget tuh nyampe 1000. Berat banget. Menangnya early game banget, dan itu harus benar-benar menang yang dominate banget. Tapi ya, kita udah jarang ngeliat hal tersebut, karena tank jungle biasanya lebih dominan di early game. Oke. Tapi bahas kembali ke dalam game kali ini. Ini PR dari Alter Ego ini tetap ada di Swallow loh. Sampai sekarang ya, kalau memang mau ngedive ke arah Swallow, itu harus masang badan, entah itu Tas ataupun Nino. Benar, harus masang badan, harus ada di depan, harus jadi tahan badan. Iya, kalau ngomongin tahan badan ya tahan dulu. Kalau kita ngomongin damage dealer, karena Swallow juga gak kalah-kalah banget di sini posisinya. Ya, dia bahkan besar. Dia punya udah hampir lengkap juga dari segi item. Pelan-pelan dia juga udah punya efek poke damage untuk Scorch-nya. Yang mungkin kalau menurut aku masih kurang adalah efek dari Necklace of Durance sih, karena Angelanya masih powerful banget walaupun Rebellion punya Baxia di sini. Tapi yang mungkin harus Swallow adalah khawatirkan adalah di sini kondisinya dari sosok cicinya Nino yang mungkin bisa ngebuat dia satu kali aja salah dia tembak dengan kondisi yang tidak baik, bro. Positioningnya itu dia bisa ditempel habis. Iya, curtain call. Curtain call bikin dia nggak bakal bisa jalan. Flicker pun nggak bisa soalnya. Makanya jadi itu bahaya banget. Jadi bisa dibilang jangan sampai dia lepaskan Astaric Crown-nya di saat kondisinya dia nggak tahu di rumput ada siapa, dia nggak tahu itu kosong atau free atau enggak, itu jangan sampai, bro. Yang penting dia bisa jaga posisi aja sih, karena kalau ngomongin talentnya aja, dia pakai talent pertamanya cooldown. Dia tahu nih, dia bisa ngasih damage maksimal dengan cooldown reduction-nya. Dan yang penting dia ada di belakang, kalau sampai emang ditabrak nih, amit-amit
ditabrak. Ya itu udah tugas dari Audi sih yang harus nge-backup. Oke, Audi ini punya tugas yang cukup berat, Lim. Karena dia butuh ngebuka, dia butuh nge-backup. Tapi lihat Sonic apa terjadi? Telurnya. Di depan sana, dia nggak peduli apapun terjadi. Minuman di belakang Pai. Dia habis telat bulat-bulat. Dan posisi Audi di sini udah bisa diselamatkan kembali. Dan Vincent. Tasnya. Dia dipegangin Tas, Sonic out para masukan dari Rebellion. Tas masih mau lebih, Swallow menjadi target utama dan bahkan Tas langsung dari recall Tas di depan sana. Oh no, ini malah menjadi kerugian sebetulnya untuk Rebellion. Mereka memang dapetin Lordnya, tapi Lord kali ini bisa di-clear secara cepat, bahkan mau dipotong sama Alter Ego. Mau dipotong, dikat, ingat Lim, mereka masih butuh sampai detik ke-40 sampai wave yang selanjutnya adalah Karsnya. mengikat. Jadi pilihan utama, ditarik ulur oleh seorang Tas, berarti bisa dikeluarkan, membuat para pasukan dari tim Rebellion. Kali ini mereka berhasil memancing sampai wave kedua, setidaknya ada wave lanjutan setelah Lord muncul. Wow, ini Alter Ego yang sekarang loh, Be. Dia selalu mendapatkan pertukaran di mana objektif netral yang didapatkan lawannya. Ya, dua fighter artinya ya fightingnya bakal 2 kali lebih kuat. Dan sekarang terbukti walaupun Alter Ego tidak mendapatkan objektif Lord, yang penting Rebellion gak dalam keadaan push berlima. Biar mereka bisa tetap nahan semua gempuran dari wave minion yang ada. Lihat, mid lane bakal coba buat dipaksakan, bottom lane juga masih aman. Dapat sih. Dapat, tapi ya nggak rugi-rugi banget untuk sekarang. Tapi Pai juga udah mulai harus sadar, dia tidak bisa cukup kuat untuk menahan damage yang diberikan oleh seorang di depan sana. Dan bahkan kita bakal lihat replaynya. Ya, kalau kita lihat dari replay sebenarnya udah cukup cepat sih untuk penalti zone-nya. Pai bahkan nge-zoning 2 pemain sekaligus, tapi lihat poke damage yang diberikan itu benar-benar bisa ngerotokin Pai di lini depan karena dia betul-betul bikin 5 item full damage. Jadi nggak heran kalau seandainya Karinya bakal jadi penghancur untuk tank di late game. Memang sih untuk Pai sekarang menurut gue tugasnya juga memang yang penting buka, mati pun ya udah. Tapi ya kalau secepat itu susah juga ya. Nggak bisa nahan sama sekali loh. Sebenarnya selain secepat itu ya Lim ya, menurut aku adalah damage yang udah di-deliver di awal oleh dia yang ngebuat dia rontok langsung. Dia loncat di atas itu, darahnya udah seperempat. Terus seperempat. Dan kalau mungkin mau item penyelamat menurutku bukan Immortal di sini tapi Winter. Biar nanti tiba-tiba bakal ada heal dari Rek. Dia punya Flask of Theosis. Ketika nanti terkena efek burst dari TI atau bahkan mungkin dari Swallow, setidaknya akan ada efek shield di sana. Iya, ini konsep yang sering terjadi juga. Mungkin ketika memang Swallow ditargetin, yang nge-backup ternyata bukan Audi, tapi D-nya. Dia nge-backup dengan damage yang bisa di-deliver, dan itu bisa memukul mundur. Bahkan bukan hanya sekedar mukul mundur, itu bisa nge-punish. Oh, bahkan sekarang Rebellion yang mau main out agresif ya. Mereka ingin menekan dari bagian top lane, di mana far lane-nya bakal dipegang sama mereka. Angela-nya bakal di-press sedikit ya kan, biar dia nggak show. Jadi sekarang kayaknya nggak bakal ada anak panah dari Angela. Dan mereka bermain lebih aman agar nantinya bottom lane-nya biar lebih secure. Nggak ada flanking dari Alter Ego. Dari visionnya juga dipegang banget sama Rebellion sekarang. Tapi lihat Rebellion akhirnya bisa mendominasi. Kembali terdeteksi Swallow. Kondisinya kali ini yang berhasil mendapatkan dapat. atas Tas. Udah mulai bermain dengan agresif. Dan ingat, ini sebuah kerugian yang dimiliki oleh Tas ketika menuju ke arah Lord selanjutnya. Mau retribusi untuk Farpuma, dia di arah Lord gak akan cukup kuat. Ya, apalagi untuk Vincent yang dengan Baxia, dia cukup cepat loh untuk hitungan ngelakuin Lord juga. Apalagi kalau misalkan Karinya join the fight. Tapi sekarang kayaknya tinggal bakal mau show up sama sekali. Karena tadi udah dapat informasi kan, kalau Pai ini bener-bener rontok dalam kurun waktu 3-5 detik aja dengan menggunakan pasif dari Kari, 9 kill. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal nanti di late game, siapapun kayaknya lini belakang dari Alter Ego sangat mudah sekali untuk dihancurkan oleh Di. Wah, Ice Queen juga lagi dari Swallow kan. Ini bisa banget nih untuk megangin entah siapa yang maju ke bagian depan. Mungkin Nino yang memang mengandalkan movement speed juga. Ini bakal terganggu loh dengan Ice Queen-nya dari Swallow. Tapi memang full damage dari Kari ini loh, jadi jawaban banget. Oke, top lane. Ada yang show kayaknya. Oh, Nino, really? Dia masuk ke dalam rumput untuk memancing semua yang diberikan oleh tim Rebellion. Kars harus membuka naganya bukan untuk men-zoning out. Tapi ini pertanda kalau misalnya perang yang diberikan oleh Rebellion tidak akan se-powerful sebelumnya. Kenapa mereka tidak punya Kars dengan Black Dragon transformnya, Profesor? Dan gak cuma itu, karena Swallow ini tadi show up di bagian top lane. Jadi mereka memicu pemicu teamfight itu. Dan bahkan Alter Ego, kalau teman-teman lihat tadi, itu benar-benar langsung buka rumput manapun. Dia buka Vengeance, dia percaya diri karena gak ada Swallow, gak ada magic damage tertinggi. Oke, tapi ini konsep yang menurut gue worth it loh. Worth it banget, makanya. Mending Nino yang buka pakai Vengeance, ada Heartguard. Setuju. Tasnya itu nyari posisi sendiri dan jadi eksekutor. Dan tasnya punya Demon Hunter Sword. Oh. Vincent harus lebih berhati-hati kayaknya. Vincent dan Audi di depan sana juga bakal coba dirontokin oleh seorang Nino. Nama Caswellow kali ini masih belum terdeteksi di mana keberadaannya, tapi Astralico is Waduh. coming. Informasi, lakukan sedikit riset, tapi nampaknya Take over? ini apa
hampir saja tidak teriset. Hampir saja, karena kalau itu bisa tidak teriset, ini bahayanya malah di tangan dari Alter Ego. Info Card sudah ada ultimate lagi. Oke, P-Info. Masalahnya memang kalau Astral Echo kena banyak target itu pasti langsung mundur loh, walaupun nggak ada damage-nya. Tapi Iya, karena terbuka kurang vision. kontrolnya. Itu dia visionnya terbuka dan itu gampang banget ditarget. Makanya pasti selalu langsung mundur. Nah ini tarik ulurnya juga nggak cuma tank versus tank, tapi thanks to Angela ya. Jadi walaupun cuma Roger yang dia fighter dan dia damage dealer, dia tetap bisa narik ulur lordnya. Dia bakal di heal up terus dengan Angela. Oke, masalahnya mungkin ada di far lane nantinya yang sedikit demi sedikit mulai maju. Jangan sampai ada yang nge-show di atas, karena itu adalah genderang perangnya. Siapapun yang nge-show, gue rasa ini bakal ditabrak karena keduanya ini punya chance buat nabrak atau buka war duluan. Akhirnya ada Necklace of Durance Oke, dari Swallow. ini akhirnya dari sosok Swallow mengerti dan paham kalau misalnya ini nggak bisa dibiarin lagi, bro. Nggak bisa dibiarin lagi. Ini udah mulai Alter Ego harus dibekuk dan harus diganasin. Karena semakin lama nantinya, efek heal dari Angelanya bakal semakin brutal juga. Dan sekarang, tersisa 20.000 darah. Kita mau di-all-in. Tapi mereka akan coba masuk ke arah belakang sana. Nino membuka badan kembali. Karena lihat Vengeance kembali sudah aktif. Dan bakal membuka mencoba. Bye! Bersama dengan Krite. Nampaknya sana mencoba untuk menyelamatkan diri. Soto dari seorang Nino mencari di mana Swallow berada. Meanwhile, G satu mau dibalikin keadaannya. Mereka bersama dengan Audi Cincy. Dan bahkan Vincent. Memega power of retribution. Kali ini tidak bisa bertahan. Dan bahkan Nino menuju ke arah gas. Kehilangan 3 playernya. Hating moment yang terjadi. Alter Ego benar-benar memenangkan tim fight tarik ulur. Dan jangan lupa inisiasi dari Sirpai. Dapetin 4 target yang sangat mahal, bahkan memaksa D-nya tadi harus nge-expose badannya sendiri. Dia harus ngebuka posisinya sendiri dan itulah yang dimanfaatkan. Lagi-lagi bait dari Nino sangat-sangat berhasil. Satu kata yang sering diucapkan Alter Champs, mahal. Mahal. Karena terlalu mahal untuk inisiasinya. 2 fighter ya udah pasti fightnya bakal lebih sustain lagi. Makanya lagi dan lagi harus kita bilang kalau objektifnya berbeda buat Alter Ego. Objektif mereka adalah point kill dan swing goldnya langsung 4.000. Ini terlalu mahal banget untuk comeback yang terjadi. Oke, kita nggak bisa pungkiri say thanks to Nino 2 kali secara berturut-turut vengeance-nya. Dan bahkan untuk kali ini ketika Rek tahu Nino nggak bisa bertahan, dia masuk. Iya. Karena kondisinya jadi game yang pertama beda. Nino bertahan, Nino kuat, tapi kali ini Nino nggak kuat. Dan itu udah sebuah genderang perang yang dimiliki dari tim dari Alter Ego. Ya, thanks to Oracle sih. Jadi hard guard-nya bakal memicu banyak sekali shield absorption yang lebih kuat lagi bagi Cici. Dan dengan adanya brute force, dia juga makin lebih powerful dengan movement speed yang menjadi pasif dan senjata utama dari Cici. Makanya. Sedangkan ketika dia udah punya ini semua, Lim, ini kondisinya Swallow juga nggak bisa mendekat. Karena kalau nggak sengaja dan aktif semua pasif RPG dari Nino, dia kenceng banget dan bisa menggapai Swallow. Dan wow, dalam mid lane, turret telah dipecahkan. Lihat kondisi saat ini Rebellion, mereka harus menanggulangi tim fight yang cukup besar dimiliki. Kars terbuka terlalu terburu-buru menurut saya pribadi. Nino di depan sana walaupun dengan setengah darah yang dia miliki, tapi dia cukup kuat untuk bisa menabrak dan Kai mencoba meneruskan Nino dan Pai karena belakang menutup karena seorang D, tapi damage-nya terlalu dalam membuat dia harus tenggelam. Lihat para pasukan dari tim Rebellion, mereka sedikit demi sedikit untuk mendorong AE keluar dari kandang mereka dan berhasil karena mungkin tidak ada yang bisa menanggulangi Pai di depan sana. Nggak ada support system, jadi Pai harus tenggelam. No flicker di dalam base turret, damage sekali. Sang banteng masih bisa bertahan, pastinya kehilangan. 1 buah base turret bukanlah menjadi akhir. Pai hilang terlalu dalam nampaknya dan lihat sekarang mapnya langsung dipegang oleh Rebellion. Oke, tapi nampaknya di sana mereka sadar Vincent bahkan bisa dipakan. Perpasukan dari tim Rebellion langsung menjemput begitu saja. Mau nggak mau apapun yang terjadi. Krite